Meskipun belum kita lakukan, kita sudah mendapatkan satu pahala. Ada amal itu mendapatkan 10. Itulah buah dari hasil niat tadi. Kita kerjakan maka mendapatkan 10 pahala. Ada kata Abu As-Samarqandi, amal itu menentukan. Apa itu amal yang menentukan? Itulah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, selama kita masih beriman kepada Allah, semua pasti masuk surga. Ini Bapak Ibu, ini tak ada yang tak masuk surga. Ini muka-muka penghuni surga semua. Ya, semuanya kita masuk surga tanpa kita aminkan. Ini muka-muka masuk surga semua. Tapi nggak tahu berapa lama diberi di neraka dulu. Ya, karena memang kita semua masuk surga, tapi tak tahu berapa lama diberi di neraka. Apa kata ulama tafsir? Parahnya orang kafir itu bukan karena panasnya neraka, tapi karena khalidina fiha abad, selama-lamanya di sana. Kita tak seperti itu. Itulah makna amal yang menentukan. Ada nilai keimanan dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak usah pertentangan Bapak Ibu, enggak usah pertentangan anak-anak ustaz. Sebentar nanti dibilang semua pasti masuk surga nih. Yang Islam pasti masuk surga. Akhirnya enggak peduli dia. Berdosa pun masuk surga pun. Ya, jangan coba-coba. Laundry di neraka itu bukan seperti laundry 7 kilo 20 ribu. Ya. Inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun hitungan dunia. Artinya apa? Jangan coba-coba mengetes diri kita untuk masuk sesaat pun ke dalam neraka. Tak mampu kita Bapak Ibu. Satu hari di akhirat di sisi Allah 1000 tahun hitungan dunia. Selanjutnya apa? Amal yang paling diharapkan itu adalah amalul lazi yu'ti sadaqatahu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang memberikan sedekahnya untuk menegakkan agama Allah. Berkumpulnya kita hari ini tujuan utamanya adalah mensiarkan agama Allah, mensiarkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Sehingga apa? Ini sedekah yang dilakukan pada malam hari ini, sedekahnya itu sama dengan 700 kali lipat. Ini bukan sedekah yang biasa. Ini sedekah yang sangat luar biasa. Kenapa? Itulah maulid. Adanya kita saling memberi, saling bersedekah. Ya. Kalau dalam Islam ini kan paling mudah. Ya. Siapapun kata Rasul, kalau memang mau bersedekah kali, kalau nanti masak, fa'aksir marokoh. Kalau masak nanti banyakkan kuahnya. Nah, ya, sehingga apa? Ibu beli kacang hijau 1 kilo, santannya 2 ember. Ya, dibagilah nanti satu kampung. Buah-buahnya pun jadilah. Karena kata Ustaz disuruh perbanyak buah, yang penting sedekah katanya. Jangan lagi bukan ibu. Ya kan? Jadi Islam itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita diberikan tingkatan, apalagi yang kita berikan itu kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebuah nikmat yang tak terhingga kita rasakan sampai dengan akhir. Itu namanya maulid. Yang ketiga, apa itu maulid? Inilah yang kita ceritakan tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita awali dari namanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Siapa namanya Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Gak usah Bapak Ibu panjangkan kali sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang penting sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Kita mulai dari namanya dulu. Gak usah banyak-banyak, namanya saja dulu. Ya. Nama Muhammad itu adalah nama yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, nama Muhammad itu senantiasa disebut ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang jalan ini? Dalam azan pasti ada menyebut nama Muhammad. Dalam iqamah pasti ada menyebut nama Muhammad. Ya, ini adalah sebuah yang sangat luar biasa. Kalau kita saja Pak, ya, paling nama kita disebut Bu, paling nama kita disebut. Kalau nanti kita sudah meninggal, itu sampai anak kita saja, karena ada bitnya. Ya, nama bapaknya Paijo misalnya, nama anaknya Tugiman, Tugiman bin Paijo. Meninggal Paijo, Tugiman juga sudah nikah, punya anak, lamanya Tugimin. Paijo tinggal, tak pernah lagi disebutkan oleh siapapun, tapi berbeda dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Pak, ada seorang orientalis barat yang mengatakan ini adalah sosok yang sangat luar biasa, yang setiap tahun bukunya keluar dan tak pernah habis untuk kita ceritakan. Gak akan pernah habisnya untuk kita ceritakan kalau sudah bercerita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Nama Muhammad menunjukkan kesahan kita dalam sholat. Kalau Bapak tidak mengucapkan sholawat kepada Muhammad, maka tak sah sholat kita. Ya, rukun sholat yang berkaitan dengan ucapan ada 5: takbir, kemudian al-fatihah, kemudian tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatullah, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Terakhir salam. Kalau tidak Bapak Ibu sebutkan ini, maka tak sah sholat kita. Itu luar biasanya nama Muhammad. Ketika kita khutbah, kalau tidak disebutkan nama Muhammad, maka khutbah kita tidak sah. Ya. Puji-pujian, berselawat kepada Nabi, wasiat takwa, baca ayat Quran. Jadi kalau nanti Pak Ketua BKM nggak ada, khatibnya tak datang, nggak usah khawatir Pak, nggak usah repot-repot. Maju, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. 1. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2. Selanjutnya Pak, ittaqullah haqqa tuqatih, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Selanjutnya Pak, baca wal asri innal insana lafi khusr. Selesai. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam ketaatan kepada-Nya. Duduk, bangkit lagi, baca lagi puji-pujian, baca lagi salawat, wasiat takwa, baca lagi ayat. Kalau tadi wal asri, ini kedua bawahan jadi. Selesai apa? Baru berdoa Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat. Selesai Pak. Kalau tidak ada salawat, batal. Ya. Semalam jemaah ada bertanya, Ustaz, kami semalam sholat Jumat, khatibnya tidak membaca salawat ketika khutbah. Ya. Akhirnya di mana? Akhirnya
ada satu bapak-bapak langsung datang ke depan, Ustaz salawat katanya. Kenapa? Kalau tidak disebutkan itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa sebabnya setiap tahun harus bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi keutamaan nama Muhammad. Nama Muhammad harus dicantumkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa mauquf. Doa itu terhenti dalam hadis kursi. Bainas samai wal ardi. Doa yang kita panjatkan itu terhenti dan di antara langit dan bumi. La yasqutu syai', tidak akan pernah naik kata Allah. Hatta tusalliya 'alan nabi. Apa kata Allah? Sampai yang berdoa itu berselawat kepada Nabi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terkadang kita sering lupa kenapa lah doa yang kita panjatkan ini tak pernah dikabulkan Allah. Kenapa lah doa yang kita panjatkan ini selalu ditunda Allah untuk dikabulkan? Barang tentu bisa jadi Bapak Ibu, doa yang kita panjatkan itu tidak serius ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu kan syaratnya 3. Kasih pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang kedua apa? Berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga apa? Doakan untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita minta Pak. Jangan sur-suran aja. Fajiru ya Allah. Fajiru ya Allah. Ada Bapak Ibu dikirim video itu, ya. Ada ustaz gila itu. Bisa dia berdoa, mau itu dianggap guyonan atau memang keinginan hatinya, ya, tak bisa seperti itu kan. Ya. Jadi keutamaan Nabi Muhammad SAW, namanya selalu digantikan dengan Allah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Ya, kisah ini diceritakan dalam kitab Hayatul Qulub. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Ali panggil lebah itu. Dipanggil lebah tadi. Ya, ternyata memang lebah itu sudah bersiap-siap ingin memberikan madunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai lebah, kau ini kan mengambil saripati dari bunga-bunga yang pahit. Kenapa bisa jadi madunya ini manis sekali? Apa kata mereka? Malaikat menyuruh kami setiap kami mengambil saripati bunga, sertakanlah nama Muhammad dengan berselawat ketika melakukan itu. Itulah yang menyebabkan madu yang kami hasilkan ini manis, meskipun sumbernya dari yang pahit. Ya. Jadi untuk menunjukkan madu itu asli gampang Bu. Ya. Ibu mau tahu kalau asli madu itu asli atau palsu? Kalau ibu marah ada madu itu di rumah, asli atau madu? Ya Pak. Kalau marah ibu ada madu di rumah, berarti madunya asli. Ya, ibu mau di madu atau diracun? Nah, pilih lagi. Ya. Kemudian keutamaan nama Nabi Muhammad ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, juga melambangkan ketaatan kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, nggak bisa kita pisah-pisah Bapak Ibu. Kalau kita taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Udah satu paket. Itu luar biasa nama
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan Nabi Muhammad ini apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa makna Allah bersolawat? Makna Allah bersolawat kepada Nabi itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Ya. Rahmatnya luar biasa. Itu adalah segala sesuatu yang memang harus kita miliki. Makna Allah berselawat itu Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Bagaimana pula makna malaikat yang berselawat? Kalau malaikat yang berselawat maknanya adalah malaikat itu senantiasa mendoakan Rasulullah agar senantiasa tetap mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pikir-pikir, itulah mengapa sebabnya Rasulullah katakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sekali berselawat kepadaku, niscaya Allah berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maknanya apa? Dengan selawatnya kita sekali kepada Rasul, Allah sudah mencurahkan rahmatnya 10 kali kepada kita akibat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu perlu kita ingat, jangan selawatnya kayak Ustaz Yusuf Mansur. Bukan tak boleh, boleh-boleh saja. Kita itu hanya sebatas kalau sudah rahmat Allah kepada kita, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau sekiranya Rasulullah itu tak ada, ibu-ibu pun tak ada di sini. Ya, kalau kami masih mungkin ada. Ya bagaimana pula Ustaz lain dari mana kalau kami tidak ada kan ibu? Iya pula awak bilang. Apa maknanya kita bersyukur karena Rasulullah itu kita masih di sini? Sebelum datangnya Rasulullah ada kebiasaan jahiliyah pada waktu itu yang sangat tidak menghormati kaum perempuan. Ya, ada yang lahir langsung dikubur hidup-hidup. Bersyukur kita kepada Allah dengan hadirnya Rasul. Itulah maknanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Rasulullah sebagai rahmat yang hadir pada diri kita? Yang pertama Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu selama ini membiasakan membaca Quran, paling tidak minimal sehari juga sehari semalam Bapak Ibu membaca sirah nabawiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisahnya Rasul, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru kita sadar cobaan yang selama ini Allah berikan kepada kita tak sebanding dengan cobaan yang telah dialami oleh Rasulullah. Dalam kandungan ayah sudah tak ada, ketika lahir belum masih tanda kepada ibu juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dewasa kakek pun meninggal. Baru sempat memadu cinta dengan Khadijah pun dipanggil oleh Allah. Ya. Bahkan luar biasanya dari 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 diantaranya meninggal ketika Rasulullah masih dalam keadaan hidup di dunia ini. Hanya Fatimah yang tersisa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dari 7, 6 hilang. Itu tak mungkin kita dapati kalau sekiranya bertambah cinta kita melalui sirah nabawiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebatas membaca Quran. Ya, Quran penting, tapi juga dibarengi dengan
bagaimana kisah-kisah Rasulullah. Tak mampu kita Pak, ya, membuka gunung salji tak ada laut. Kalau kita kemana aja kau kan otak kau ya. Rasulullah membuka gunung salji tak dapat apa-apa, langsung niat puasa. Itu menjadi dasar puasa sunnah itu boleh kita niatkan meskipun waktu lewat sholat subuh. Tapi tak berlaku dengan puasa wajib. Baca surah Nabi, baca bagaimana perjalanan Rasulullah, sehingga terus-menerus bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Bukti tanda kita itu benar-benar menjadikan Rasulullah rahmat dalam hidup kita adalah hidupkanlah sunnah Rasulullah. Ya. Karena sejatinya man ahya sunnati faqad mahiya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu agak lain juga. Ya. Nanti kalau pesertanya bapak-bapak, itulah Ustaz, sampaikan dulu sunnah Rasul itu poligami Ustaz. Ustaz, sunnah Rasul itu istrinya lebih dari satu, tak seperti itu pula Pak. Nanti dibalas sama ibu-ibu nih Pak. Ustaz sampaikan Ustaz, Rasulullah itu masak sendiri, itu sunnahnya. Rasulullah itu bersihkan baju sendiri, bersihkan rumah sendiri, itu sunnahnya. Ampun kita Pak. Ya, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah itu minimal dalam keseharian kita. Makan dengan tangan kanan, ya, duduk. Kemudian kalau melaksanakan sesuatu membaca basmalah. Ya, itu salah satu bentuk bahwasanya Rasulullah itu rahmat dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab Takrrir Sajidah itu dijelaskan Bapak Ibu, apa selama ini yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan senantiasa melaksanakan seluruh kewajiban. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Lantas bagaimana kita mengetahui Allah itu cinta dalam hidup kita? Allah itu cinta kepada kita. Jawabannya adalah barang siapa yang sudah membiasakan hal-hal yang sunnah, maka Allah cinta kepada dirinya. Dengan kata lain, bukankan yang wajib saja, yang sunnah pun mudah untuk dikerjakannya. Bukti dia cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada. Jangan sepele, nah ini kan puasa sunnah, ini kan sholat sunnah. Jangan. Justru itulah yang menjadikan kita benar-benar mensyukuri bahwasanya Rasulullah itu rahmat dalam kehidupan kita, rahmatan lil. Apa bukti Rasulullah itu rahmat dalam kehidupan kita? Bukti selanjutnya adalah ketika disebutkan namanya, berselawatlah kita kepada Rasul. Jangan diam Pak. Rasulullah katakan bakhil, pelit, kayu laut, gigi salak. Siapa itu? Itulah orang-orang yang ketika disebutkan namaku, dia tak berselawat kepada. Ya, makanya ulama-ulama Syafi'i senantiasa menjelaskan, dalam keadaan sekalipun mendengarkan khutbah, yang kita tak boleh bercerita, tapi kalau tetap mendengarkan nama Rasul, kita tetap disunahkan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti bahwasanya Rasulullah itu rahmat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehadiran kita di sini itu semuanya untuk rasa syukur karena memang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terakhir, apa itu Maulid? Setelah ini wa yansarifuna,
kita pun berpisah. Berpisah ada yang kita bawa. Maknanya bertambah rasa cinta kepada Rasul. Ada yang kita ingat kepada Rasul. Ya, istaqtu qalbi kata Rasul. Istaqtu ikhwani. Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Ditanya para sahabat, kamikah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian sahabatku. Kalian beriman karena bertemu denganku kata Rasul. Saudara-saudaraku itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepadaku, tapi tak pernah bertemu denganku. Justru itulah yang aku rindukan dalam kehidupan ini kata Rasul. Kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai ketika kita berpisah dari majelis ini tak ada manfaat, tak ada yang kita bawa. Tapi niatkanlah ketika kita berpisah, ketika kita berpaling dari majelis ini, bertambah dan bertumbuh pula rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti setelah Maulid mungkin selama ini yang diincar-incar oleh saudara-saudara kita yang lain, kenapa dibilang bid'ah? Karena nanti setelah itu kita tak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita tak bertambah rasa cinta kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Bukan maulid yang diharapkan, tetapi hanya sebatas perayaan seremonial biasa yang justru tak membekas apa-apa dalam kehidupan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari yang berbahagia ini, dengan semangat kita, maulid yang kita awali tadi, berkumpul untuk bersilaturahmi, bertambah rezeki dan memanjangkan umur, mengingat Allah sehingga diberikan ketenangan, diberikan sakinah dalam kehidupan. Makan yang kita makan nantinya hasil sedekah, ya, yang merupakan pahala yang sangat luar biasa karena memenuhi syiar Islam. Mengetahui bagaimana Rasulullah lahirnya, cukup kita bahas dari segi namanya saja sudah benar-benar kita yakin bahwasanya Rasulullah itu adalah rahmat dalam kehidupan kita. Sehingga tatkala kita berpisah, bertambahlah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kegiatan yang positif yang kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan senantiasa pintu rezeki kita melalui kecintaan kita kepada kekasihnya. Allah bukakan senantiasa pintu pemahaman kita, pintu ilmu kita, dengan senantiasa mengetahui dan mencintai kekasihnya. Dan yang pastinya Allah bimbing kita untuk nanti berakhir dengan keadaan husnul khatimah, karena senantiasa membiasakan diri dengan apa yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi